Monumen Patung Dirgantara atau lebih dikenal dengan nama Patung Pancoran adalah salah satu monumen patung yang terdapat di Jakarta. Letak monumen ini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, tepat di depan kompleks perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara yang dulunya merupakan markas besar dari TNI Angkatan Udara. Posisinya yang strategis karena merupakan pintu gerbang menuju Jakarta bagi para pendatang yang baru saja mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Ide pertama pembuatan patung adalah dari Presiden Soekarno yang menghendaki agar dibuat sebuah patung mengenai dunia penerbangan Indonesia atau kedirgantaraan. Patung ini menggambarkan manusia angkasa, yang berarti menggambarkan semangat keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa. Patung ini dirancang oleh Edi Sunarso sekitar tahun 1964 sampai 1965 dengan bantuan dari keluarga Arca Yogyakarta, sedangkan proses pengecorannya dilaksanakan oleh pengecoran patung perunggu artistik dekoratif Yogyakarta pimpinan I. Gartono. Berat patung yang terbuat dari perunggu ini mencapai 11 ton loh. Sementara tinggi patung itu sendiri adalah 11 meter dan kaki patung mencapai 27 meter. Proses pembangunannya dilakukan oleh PN Hutama Karya dengan Insinyur Sutami sebagai arsitek pelaksana. Pengerjaannya sempat mengalami keterlambatan karena peristiwa G30 SPKI pada tahun 65. Rancangan patung ini berdasarkan atas permintaan Bung Karno sendiri untuk menampilkan keperkasaan bangsa Indonesia di bidang dirgantara. Penekanan dari desain patung tersebut berarti bahwa untuk mencapai keperkasaan, bangsa Indonesia mengandalkan sifat-sifat jujur, berani, dan bersemangat. Proses pemasangan patung dirgantara sering ditunggui oleh Bung Karno, sehingga kehadirannya selalu merepotkan aparat negara yang bertugas menjaga keamanan sang kepala negara. Alat pemasangannya sederhana saja, yaitu dengan menggunakan derek tarikan tangan. Patung yang berat keseluruhannya 11 ton tersebut terbagi dalam potongan-potongan yang masing-masing beratnya 1 ton. Pemasangan patung dirgantara akhirnya dapat selesai pada akhir tahun 66. Patung dirgantara ditempatkan di lokasi ini karena strategis, merupakan pintu gerbang kawasan Jakarta Selatan dari lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Selain itu dekat dengan yang dahulunya adalah markas besar Angkatan Udara Republik Indonesia. Lalu ada beberapa kisah yang mungkin kurang bisa dibilang sebuah kisah menyedihkan ya. Jadi Tugu Pancoran itu disebut sebagai tugu yang nelangsa untuk saat ini. Tugu Pancoran yang terletak di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Itu Tugu Pancoran telah menjadi saksi sejarah bagaimana perubahan pesat yang dialami Jakarta dari tahun 60-an sampai sekarang. Sebuah foto tanpa tahun, tapi diperkirakan masih di dekade 60-an, sering beredar di media sosial yang menggambarkan lingkungan sekitar patung yang masih hijau dan tidak macet. Lalu, kawasan tersebut tumbuh menjadi persimpangan yang macet dan membuat banyak anak-anak penjual koran menjajakan korannya kepada pengendara yang terjebak dalam kemacetan. Sekarang sudah era digital. Anak-anak penjual koran di simpang jalan sudah semakin jarang ditemukan. Namun, serangan terhadap Tugu Pancoran semakin membuat posisinya terkepung. Lihatlah, setelah flyover dari arah Cawang ke Semanggi difungsikan sejak awal tahun ini, tugu ini semakin terjepit saja. Sebelumnya, ruas jalan tol dalam kota serta flyover dari Semanggi menuju Cawang telah menjepit sehingga praktis tidak bisa dipandang secara utuh seperti fotonya di era jadul, di mana di sekitar tugu tersebut atau monumen dirgantara itu adalah sebuah tanah yang lapang yang bisa disebut taman ya. Semoga patung yang punya makna filosofis yang amat bagus tersebut tidak menyerah pada pembangunan. Perlu dicamkan, pembangunan janganlah diartikan secara sempit hanya sebatas pembangunan yang bernilai ekonomis seperti gedung dan jalan raya. Membangun tugu, taman, museum, dan hal lainnya yang lebih berdampak positif pada aspek sosial budaya
juga perlu mendapat perhatian yang seimbang. Misalnya ada pemikiran untuk menghancurkan tugu tersebut, jelas merupakan sebuah kekalahan sejarah yang tak termaafkan. Memindahkan ke lokasi lain, tentu harus dikaji dulu aspek teknisnya secara matang. Seperti konstruksi tanahnya atau gimana, kan nggak mungkin kita pindah asal pindah aja. Sekian dari saya, Alif Setiawan, KG 18. Terima kasih.